against you, 'cause you are the greatest. You are the strongest. My God, Redeemer, the rock of salvation, my God, my King, my God, who saved me, the one who heals me, my God, my King. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan.
Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. Tiga pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman, keyakinan yang kuat, dan dengan lantang, sama-sama kita deklarasikan maksud dan arti dari Pentakosta yang ketiga. Sama-sama kita katakan, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang rasanya kita bisa berjumpa lagi meskipun masih via online ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kita di tempat ini
untuk memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sebab Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan iman Bapak Ibu Saudara katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Amin. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus, Kau dahsyat, Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam rencananya Tuhan yang indah. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau juru selamat kami, Engkau penolong kami, Engkau sahabat kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus.
Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your name. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. You're the Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning stars. All the heavens shout your name. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love
Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Waranabaya syadalabalalabalalabalaba. Hiranabaya syadabaya naralabaya so. Waranabaya si. Hiralanabaya syadabayo. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahanmu, sebab Dialah yang setia, Dia sahabat yang setia, tak pernah meninggalkan kita. Oh Jesus, oralah namanya Shandamayo, oralah namanya Shandabaralah namo. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Syaralaba namanya Syikiada baralabalalabalala. Mari Bapak Ibu Saudara satukan hati. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Kita berdoa untuk Indonesia. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui segala sesuatunya Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kami bawa bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Biar urapan Tuhan turun atas bangsa kami. Semua yang baik boleh terjadi atas bangsa kami karena kemurahan Tuhan. Kami bawa pemimpin kami Tuhan, Presiden kami Joko Widodo Tuhan, Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin Tuhan, juga semua jajaran pemerintahan yang ada di negara ini Tuhan. Biar Tuhan yang turun memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Bawa kami Tuhan kepada terobosan-terobosan yang baru Tuhan, kepada hal-hal yang baru Tuhan, supaya semua orang bisa melihat Tuhan Yesus ada, supaya setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa juga gereja kami Tuhan. Kami mau bawa pemimpin kami yang Tuhan pilih sebagai messenger of the third Pentecost, Pendeta Insinyur Niko Nyato Raharjo Tuhan, beserta 4 wakil gembalanya Tuhan. Biar kuasa Tuhan boleh mengalir melalui Pak Niko Tuhan. Kami bawa juga pemimpin kami Pak Ferry Noviar Tuhan, supaya boleh memimpin gereja kami Tuhan, membawa kami melihat terang Tuhan yang ajaib seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Induk Senayan. Kami percaya urapan Tuhan turun, hadirat Tuhan turun dimanapun kami berada Tuhan. Berkat Tuhan mengikuti kami, perlindungan Tuhan ada atas kami. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terus dalam penyembahan Bapak Ibu Saudara, lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, mengalami Tuhan pribadi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kurala nama Yasyada balala balala bayasyika nama nama Yasyana mayase. Haleluya. Balala balala bayasyika balala 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 balala. Sama-sama angkat pujian ini, angkat tanganmu, katakan, oh lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan berkhotbah dengan judul pemulihan sejati. Dibacakan ayat dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Ayat 2, "Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Ayat yang ke-4, "Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon." Ayat 5, "Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, 'Wahai tuanku,
itu barang pinjaman. Ayat yang ke-6, tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Di sini kita melihat, saudara, satu mujizat yang berlawanan dengan hukum fisika. Satu mujizat supranatural yang luar biasa. Di sini kita melihat, saudaraku, ada satu kehilangan mata kapak. Dan akhirnya kita melihat di sini bahwa mata kapak itu kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Saya akan berkhotbah pada saat ini dengan judul pemulihan sejati. Bapak, Ibu, pemulihan adalah sebuah kerinduan daripada kita yang menghadapi situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita menghadapi semua itu, maka di tempat ini, di rumah saudara, saya percaya kita rindu pemulihan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Kita pernah kehilangan kesehatan, kita pernah kehilangan keuangan, kita pernah kehilangan suami, kita pernah kehilangan pekerjaan. Respon kita, saudaraku, ketika kita menghadapi kehilangan adalah kita nggak bisa terima. Lalu apa yang terjadi? Kita kecewa. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Kita putus asa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Padahal kita lupa, kita punya Allah yang dahsyat. Kita lupa, kita punya Allah yang luar biasa. Yang sanggup memulihkan kita. Yang sanggup mengembalikan kita kepada keadaan awal kita. Mungkin saat ini engkau sedang stres, mungkin saat ini engkau sedang lemah, mungkin engkau saat ini sedang mengalami kegelapan, terpaan badai begitu hebat, sehingga engkau gak mampu lagi untuk melangkah, dunia serasa gelap, keadaan tidak bersahabat, engkau memandang negatif orang lain. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, di tahun dimensi yang baru ini, sesuai dengan visi yang diberikan kepada Bapak Gembala kita akan masuki sesuatu yang besar. Kita akan masuki sesuatu yang dahsyat, ada terobosan. Tapi saudara mungkin berkata demikian, bagaimana saya bisa mengalami terobosan itu? Bagaimana saya bisa mengalami pemulihan itu? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita perlu tahu cara kerja Allah. Sebelum Allah memulihkan jasmani kita, kehidupan kita, terlebih dahulu Dia harus memulihkan rohani saudara dulu. Kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga, kalau saudara perhatikan dan saudara baca. Yang kelihatan ini telah terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Jadi saudaraku, pemulihan yang sejati itu ialah pemulihan rohani kita. Kalau rohani saudara dipulihkan, maka pemulihan jasmani juga akan mengikuti kehidupan saudara. Coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. 2 Korintus 7 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan demikian saudaraku. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, perhatikan baik, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tanpa engkau memiliki karakter Kristus,
Apa definisi karakter Kristus? Komitmen terhadap nilai Injil tanpa kompromi. Rohanimu harus dipulihkan dulu. Barulah engkau melihat janji Allah. Barulah dalam ayat ini dikatakan Ibrani 12 ayat 14. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dari bahasa aslinya bagus saudaraku. Melihat Tuhan ini. Melihat Tuhan dalam bahasa aslinya saudaraku adalah kemuliaan Tuhan. Kalau ditarik lagi saudaraku dari bahasa aslinya adalah rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi rancangan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kalau rohanimu sudah dipulihkan. Kalau engkau memiliki karakter Kristus, kalau engkau semakin serupa dengan Dia, memiliki karakter Kristus artinya kita menjaga kehidupan kita dengan baik, mengejar kekudusan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar apa kunci supaya kita mengalami pemulihan rohani. Barulah pemulihan jasmani itu mengikuti kita. Apa kunci untuk kita mengalami pemulihan rohani? Saudara lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 tadi. Bagaimana mujizat mata kapak itu bisa terjadi setelah mereka mengalami pemulihan rohani. Apa kunci pemulihan rohani saudaraku? Kita lihat yuk langkah yang pertama dari cerita mata kapak ini ada prinsip-prinsip di baliknya. Pernah saya katakan kalau kita membaca Alkitab, isi Alkitab itu saudaraku, ada bagian yang harus kita kupas, ada bagian yang mesti kita gali. Ternyata dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ini, ada prinsip supaya kita bisa mengalami pemulihan rohani. Langkah yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan rohani? Kita lihat yuk dalam 2 Raja-Raja pasal 6 tadi. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Prinsip apa yang bisa kita ambil dari ayat 1 di sini saudaraku? Apa kunci pemulihan rohani? Langkah yang pertama saudaraku adalah pemulihan rohani akan terjadi kalau kita punya keinginan, kalau kita punya kerinduan untuk berbuah. Saya ulangi sekali lagi. Pemulihan rohani akan terjadi dalam hidup saudara kalau saudara punya keinginan dan kerinduan untuk berbuah. Saudara lihat dalam ayat yang ke-1, ini nabi-nabi muda setelah Elisa dididik oleh Elia selama 55 tahun. Setelah Elia terangkat saudaraku, giliran Elisa mentraining, mendidik nabi-nabi muda di sini. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-1, dikatakan tempat tinggal kami di dekatmu. Kalau saudara belajar bahasa aslinya, tempat tinggal kami di dekatmu artinya bukan rumah tetapi aula. Ruangan di mana mereka belajar, di mana Elisa mengajar mereka. Sudah sesak. Kenapa sesak? Sebab banyak orang di masa sulit, malah mereka ingin dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat dengan Tuhan, tetapi mereka ingin belajar lebih dalam lagi. Kok bisa saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, orang di masa sulit bisa ikut sekolah Nabi saudaraku. Bukan hanya datang, tetapi mereka ikut. Jadi sesak saudaraku. Rahasianya adalah sebab nabi-nabi muda ini saudaraku
menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Ini dia kunci yang pertama. Bagaimana pemulihan bisa terjadi, bagaimana mata kapak itu bisa mengapung, saudaraku. Sebab ada pemulihan rohani. Pemulihan rohani dimulai dari kerinduan saudara untuk menghasilkan buah. Ada buah-buah yang mereka hasilkan sehingga banyak orang datang untuk mengikuti sekolah Nabi ini, saudara. Buah adalah tanda kehidupan. Sebuah pohon yang berbuah, berarti pohon itu hidup. Buah merupakan tanda, saudaraku, pohon itu bertumbuh. Buah merupakan tanda, saudaraku, pohon itu sudah matang. Dari jenis buahnya kita bisa tahu jenis pohonnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita berbuah, berarti ada kehidupan. Kalau kita berbuah, rohani kita bertumbuh. Kita diubahkan semakin lama semakin seperti Kristus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Buah apa yang perlu kita hasilkan? Buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan. Apakah saudara sudah menghasilkan buah roh dalam hidup saudara? Buah apa yang harus kita hasilkan? Buah jiwa-jiwa. Lihat saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Nabi-nabi muda ini, mereka menghasilkan buah. Buah karakter. Buah pertobatan. Kemudian buah jiwa-jiwa, banyak yang berduyun-duyun datang ke sekolah Nabi. Ini dia kuncinya, saudara. Tuhan ingin kita berbuah. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat 8 katakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana supaya saya berbuah, Pak Pendeta? Kita bisa menghasilkan buah kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Lihat Yohanes 14 ayat 15 dikatakan demikian. Kita bisa menghasilkan buah kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengapa kita tidak berbuah? Karena engkau tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Apakah saudara yang saat ini beribadah di rumah memiliki hati yang mengasihi Tuhan atau hanya sekedar rutinitas? Kenapa kau ke gereja? Karena teman bisnis saya ada di gereja. Kenapa Cik ke gereja? Karena teman arisan saya ada di gereja. Kenapa bro ke gereja? Karena cewek yang saya taksir ada di gereja. Saudara, ketaatan tanpa kasih adalah sebuah legalisme yang kering. Tidak ada sentuhan personal di dalamnya. Sebelum Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada umat Israel. Satu ayat sebelumnya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel tentang kasih Allah kepada mereka. Mengapa perlu kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan? Matius 22 ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Matius 22 ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Pada kedua hukum inilah tergantung, perhatikan baik, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti kasih adalah dasar daripada segala perintah. Kalau engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan, maka engkau akan hidup dalam kasih. Kalau engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan, engkau akan melangkah lebih jauh. Engkau sulit mengampuni suami, engkau sulit mengampuni istri, miliki hati yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan, engkau akan memiliki hati yang sama dengan Tuhan. Bukankah kalau kita cinta, kita ingin menjadi sama seperti orang itu?
Tuhan memiliki hati mengasihi jiwa-jiwa. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti memiliki hati untuk jiwa-jiwa. Dan kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan melihat masalah dari sisi positifnya. Masalah boleh terjadi, tapi perhatikan baik. Allah kita setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Orang boleh ambil apapun dalam hidup kita. Uang, aset kita, kesehatan kita. Tapi orang gak bisa mengambil roh Allah yang ada dalam hidup saudara. Selama masih ada roh Allah, engkau akan masih bisa lihat mujizat setiap hari. Nah, bagaimana saya bisa memiliki hati yang mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 21 katakan demikian. Yohanes 14 ayat 21 katakan demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan dahsyat tuh saudara. Dan aku pun akan mengasihi dia. Wow, ini kata-kata selanjutnya dalam bahasa Inggrisnya bagus. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Aku akan memanifestasikan diriku kepadanya. Luar biasa. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang mengasihi Tuhan? Akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Jadi yang pertama, apa kunci pemulihan rohani? Harus punya kerinduan untuk menghasilkan buah. Yang kedua, balik lagi dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang kedua. Apa kunci untuk kita mengalami pemulihan rohani? Yang pertama, punya kerinduan untuk menghasilkan buah. Yang kedua, saudaraku, dalam ayat yang kedua bagian A dikatakan demikian. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan. Ada kata baiklah kami pergi ke sungai Yordan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, apa kunci pemulihan rohani? Yang pertama harus punya kerinduan untuk menghasilkan buah. Yang kedua, kita harus membangun kesatuan dan persatuan di antara kita. Mengapa tidak ada pemulihan rohani? Mengapa saudara tidak memiliki karakter Kristus? Sebab tidak ada kesatuan dan persatuan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, iblis memakai trigger saudaraku, iri dan perpecahan saudaraku. Berapa banyak terjadi perpecahan dalam keluarga. Suami ribut dengan istri. Istri ribut dengan anak. Menantu ribut dengan mertua. Tidak ada persatuan dan kesatuan. Padahal keluarga saudaraku adalah surga di muka bumi. Keluarga adalah tempat pelatihan tentara-tentara Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, langkah yang kedua supaya kita bisa mengalami pemulihan rohani. Kita harus membangun kesatuan dan persatuan. Dalam ayat 2 dikatakan baiklah kami. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mengapa saya harus membangun kesatuan dan persatuan? Sebab kalau keluargamu bersatu, maka itu akan mendatangkan kesaksian. Kalau gereja bersatu, kalau anak-anak Tuhan bersatu, maka engkau akan menjadi teladan. Kalau engkau membangun kesatuan dan persatuan saudaraku, maka itu akan mendatangkan kemudahan dan kenyamanan. Mengapa engkau sulit mengalami terobosan? Karena engkau mau mengerjakan sendiri. Engkau enggak membangun kesatuan dan persatuan. Engkau tidak bisa mempercayakan suatu hal yang besar kepada anakmu, kepada bawahanmu. Padahal kesatuan mendatangkan kemudahan dan kenyamanan. Mengapa saya harus membangun kesatuan dan persatuan? Selanjutnya saudaraku, kalau engkau membangun kesatuan dan persatuan, maka engkau akan mencapai hasil yang maksimal. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kesatuan bukan tanpa perbedaan. Kesatuan bukan berarti kita kompromi.
Kesatuan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan harus dimulai dari hati. Engkau harus menghilangkan egomu. Engkau harus mengasihi suami, istri. Tapi mana mungkin saya bisa mengasihi? Dia terlalu menyakiti hati saya, Pak. Sekali saya bisa ampuni, 2 kali saya ampuni, 3 kali saya ampuni, 4 kali. Mana bisa? Seorang ibu katakan, sekali saya diselingkuhi, 2 kali diselingkuhi, saya bisa ampuni. 3 kali saya diselingkuhi, saya bisa ampuni. 4 kali. Tuhan saya pikir dia mau ngomong ampuni. Ibu ini katakan, ambil nyawanya ya Tuhan. Udah gak kuat. Kau bisa kuat, Bu. Kalau engkau memaafkan pasanganmu dari hatimu. Kau bisa membuang egomu. Jadi yang kedua, apa kunci pemulihan rohani itu? Kita harus membangun kesatuan dan persatuan. Yang ketiga saudara, kita lihat dalam ayat 2 bagian B dikatakan demikian. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana. Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, perhatikan baik. Jawab Elisa, pergilah. Saudara, Nabi pada waktu itu sudah hampir sama dianggap seperti Tuhan. Mengapa mujizat mata kapak ini bisa terjadi? Karena saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Ada pemulihan rohani telah terjadi terlebih dahulu. Kalau engkau ingin melihat pemulihan dalam hidupmu, pemulihan keuangan, kesehatan, masa depanmu, rohanimu harus dipulihkan dulu. Dengan apa saudara? Punya keinginan untuk berbuah. Yang kedua, engkau harus membangun kesatuan dan persatuan. Dan yang ketiga saudaraku, dalam ayat ini, nabi-nabi muda ini tanya kepada Elisa. Berarti yang ketiga, kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Tidak mungkin kalau engkau tidak mengikuti kehendak Tuhan, pemulihan rohani bisa terjadi dalam hidup saudara. Enggak mungkin. Pemulihan rohani akan terjadi dalam hidup saudara ketika engkau mulai mengikuti kehendak Tuhan. Tahukah saudara, manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Tapi manusia juga diciptakan dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tapi mengapa manusia tidak mau mengikuti kehendak Tuhan? Karena enggak sadar dia adalah anak Allah. Apa yang menghambat kita tidak bisa mengikuti tuntunan Tuhan? Apa yang menghambat sehingga kita tidak masuk dalam rencana Allah yang dahsyat? Tidak bisa mengikuti kehendaknya, dosa. Apa definisi dosa? Berontak terhadap Allah. Berapa banyak ketika manusia diperhadapkan sebuah keputusan yang harus diambil. Mereka tidak tanya Tuhan dulu. Apa yang menghambat dosa? Yang berikutnya saudaraku. Apa yang menghambat saudaraku? Cinta akan uang. Berapa banyak orang diperbudak oleh uang? Dan yang ketiga adalah apa saudaraku? Nggak ada penundukan diri terhadap Allah. Jadi saudaraku, kunci pemulihan rohani yang ketiga, kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Ketika saudara diperhadapkan satu keputusan besar yang harus kau ambil, kau harus tanya Tuhan dulu. Kau harus mulai harimu dengan doa. Maka dia akan membimbing engkau, maka dia akan menuntun engkau, dan pemulihan akan terjadi dalam hidup saudara. Dan yang keempat, yang terakhir saudaraku, apa kunci pemulihan rohani itu saudaraku? Kalau kita kembali dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Yang pertama tadi punya keinginan untuk berbuah. Kita bisa lihat ayat 1. Meskipun masa krisis, tetapi banyak orang datang untuk mengikuti sekolah Nabi. Mengapa? Sebab ada buah yang mereka hasilkan. Yang kedua,
Dalam ayat yang kedua, baiklah kami. Harus ada kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Mereka tanya kepada Elisa. Dan yang keempat, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya. Yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Yang keempat, yang terakhir, apa kunci pemulihan rohani? Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Mengapa kita gagal lagi dan gagal lagi dan gagal lagi? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kayu di sini melambangkan salib Kristus. Aneh ya, kayu bisa mengangkat mata kapak, saudaraku. Lebih berat mana, saudaraku? Lebih berat mata kapak. Tapi kayu bisa mengangkat mata kapak. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan hidup saudara. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Yesus. Mengapa kita harus mengandalkan Yesus? Apa fungsi Yesus? 3P fungsi Yesus. Penebus, itu ada dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 fungsi Yesus. Penebus, penopang, dengan firman-Nya dia topang. Yang ketiga, pencipta. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang ibu, saudara, dia di PHK. Suaminya pengangguran. Ketika dia tahu istrinya di PHK, ketika dia tahu istrinya sudah tidak menghasilkan uang, wah ini suaminya, saudara, benar-benar keterlaluan, saudaraku. Ketika sudah tidak menghasilkan uang, maka apa yang terjadi, saudaraku? Dia ceraikan istrinya. Waduh, istrinya ini stres. Waduh, istrinya ini, saudaraku, frustrasi. Dia bingung untuk makan bagaimana, untuk dapat uang bagaimana. Dia mulai pinjam uang sana sini, sana sini, sana sini, saudaraku. Lalu dia mulai pinjam uang juga pada kami 15 juta. Saya bilang enggak ada. Saya bilang doa. Betul, saudara. Dia mulai dengan doa. Saya katakan kepada ibu ini demikian. Engkau akan dipulihkan, pemulihan jasmani akan terjadi kalau rohanimu terlebih dahulu dipulihkan. Saya tanya, apakah selama ini engkau ada mesbah keluarga, suka berdoa, suka baca Alkitab? Sudah ada karakter Kristus dalam hidup engkau? Masih kompromi dengan dunia? Masih, Pak. Ayo, rohanimu harus dipulihkan. Barulah pemulihan jasmani akan mengikuti. Betul, saudara, ketika dia pulang dia doa, dan dia doa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Luar biasa. Dia mulai minta kerjaan kepada teman-temannya. Ada kerjaan enggak? Ada kerjaan enggak? Ada seorang om tawarkan dia. Mau enggak kamu jadi istri muda saya? Istri muda, saudara. Saya kasih 100 juta. Dia bilang, Tuhan, masa saya harus jual diri saya? Enggak, Tuhan. Terakhir dia ketemu dengan seorang konglomerat. Om ini bilang demikian, saya enggak bisa kasih kerjaan. Tetapi saya punya tanah. Mau dijual sulit. 90M. Wah, hari gini, saudaraku, 90M. Siapa yang mau beli, saudara? Om ini bilang demikian. Konglomerat ini bilang demikian. Dari saya 90M. Kamu mau jual lebih, silakan. Saudara, tiba-tiba dia datang kepada saya. Dia katanya mau buat KKR di lapangan. Saya bilang demikian, kamu buat makan aja susah, mau buat KKR di lapangan yang butuh dana 1 miliar lebih. Dia bilang saya bisa tutup.
Uang dari mana? Ternyata saudaraku, dia bisa jual tanah yang kata konglomerat itu sulit dijual, 90M sulit dijual, dia bisa jual 150M. Dia jadi OKB, saudara. Pemulihan jasmani terjadi. Saudara lihat di sini. Kapan pemulihan jasmani terjadi? Ketika pemulihan rohani terjadi dulu di dalam kehidupannya. Saat-saat ini, waktu-waktu yang luang yang kau miliki, gunakan untuk doa, gunakan untuk engkau mengasihi anggota keluargamu, gunakan engkau tanya Tuhan apa yang harus saya buat, gunakan saudara engkau baca Alkitab, dan saya yakin pemulihan jasmani akan terjadi di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara yang terkasih, senang sekali saya Gleno dapat menyampaikan weekly update kali ini. Saudara, ibadah minggu depan masih dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube JIS Ministry. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dengan tata cara sebagai berikut. Anda diharapkan untuk menyediakan crackers atau biskuit dan sirup sesuai dengan jumlah jemaat dewasa yang beribadah. Untuk itu, anak berusia di bawah 12 tahun tidak ikut perjamuan kudus. Seluruh kegiatan tengah minggu antara lain Women's Fellowship, UMAS, komunitas dewasa muda, dan pelayanan doa pemulihan masih tetap ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Dan seluruh kegiatan KUL akan diatur oleh masing-masing gembala KUL dan dilakukan secara online. Saudara, bagi Anda yang memiliki keperluan yang mendesak dan tidak dapat ditunda terkait dengan ibadah penghiburan, Anda dapat menghubungi call center pelayanan jemaat di nomor 081717 888 100. Dan bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan umum, persepuluhan, dan persembahan diakonia, Anda dapat melakukan transfer ke rekening Bank BCA, Bank Panin, dan Bank Permata. Khusus untuk persembahan diakonia, Anda dapat melakukan transfer ke rekening Bank Permata. Seluruh rekening atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Jangan lupa untuk menyertakan screenshot bukti transfer dan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 081717 888 100. Sekian weekly updates kali ini. Stay safe and God bless you. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun kita berada, sebelum kita menerima doa berkat, biarlah kita mempersiapkan hati kita. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu
sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Irayala basika rayala balabala. Irayala basika rayala bo. Irayala basika rayala bo. Irayala balabala 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 balabala. Irayala balabala 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 balabala. Ya Bapa, ya Allahku, inilah tangan-tangan yang terangkat ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami semua dimanapun kami berada. Karena kami percaya setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diberikan oleh Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu terimalah dengan iman dan percaya. Segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Terlebih-lebih anugerah keselamatan di dalam Anak yang tunggal. Disertai dengan penghiburan dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.